Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Puja. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang sistem pemerintahan Inggris. Negara Inggris menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana kekuasaan pemerintahan berada pada tangan Perdana Menteri dan para menteri atau kabinet, sedangkan kekuasaan sebagai kepala negara berada di tangan Ratu. Inggris atau disebut juga dengan United Kingdom berdiri pada tahun 1707 dan terdiri dari England, Wales, Irlandia Utara, dan Skotlandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyatul Lupa. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi dan kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan Inggris. Konstitusi dalam kerajaan Inggris adalah negara monarki konstitusional dengan kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet yang mengepalai departemen-departemen. Menteri-menteri ini bertanggung jawab kepada parlemen dan lembaga legislatif. Sedangkan kekuasaan eksekutif dalam negara ini adalah seorang Perdana Menteri dipilih oleh Ratu yang secara tradisi merupakan ketua dari partai kekuasaan dalam parlemen. Dalam menjalankan tugasnya, Perdana Menteri dibantu oleh para menteri yang dipilih dari partai kekuasaan dan kebanyakan pemerintah secara umum. Sekian, terima kasih. Dewan Penasehat. Tugas Dewan Penasehat adalah sebagai jalur bagi para menteri untuk menyampaikan nasihatnya kepada ratu atau raja. Keanggotaan Dewan Penasehat terdiri dari seluruh anggota kabinet, politisi senior, hakim senior, dan beberapa perwakilan dari persemakmuran atau the Commonwealth di monarki. Pada kekuasaan monarki, ratu memiliki wewenang untuk memilih pemangku jabatan-jabatan penting seperti Perdana Menteri, para menteri, hakim, pejabat angkatan bersenjata, gubernur, diplomat, dan uskup-uskup senior para gereja di Inggris. Hubungan antara monarki dan pemerintah. Dalam sistem ketatanegaraan, ratu memiliki hubungan khusus dengan Perdana Menteri dalam membahas masalah kenegaraan, bertukar pendapat maupun dalam memberikan nasihat masalah pemerintahan. Selain itu, ratu juga terlibat dalam pelaksanaan pemilihan umum, seperti ketika Perdana Menteri yang menyebut meminta persetujuan ratu untuk membubarkan parlemen dan meminta untuk melaksanakan pemilihan umum. F. Kekuasaan legislatif. Lembaga legislatif di kerajaan Inggris. Secara teori, keluarga kerajaan memiliki kekuasaan yang amat besar dalam sebuah monarki seperti Inggris. Namun, peran yang dilakukan ratu dalam hal ini terutama hanya bersifat seremonial. G. Tugas legislatif. Yang pertama, membentuk peraturan dan undang-undang. Yang kedua, mengenali secara berlangsung rekan-rekan separtai yang duduk di kabinet. 1. Lembaga legislatif di kerajaan Inggris. Monarki merupakan sebagai yang terintegrasi dari parlemen Crown Parlemen dan secara teori memberikan kekuasaan kepada parlemen dalam hal membuat undang-undang. Sebelum keputusan parlemen tak akan jadi sebelum ditujukan oleh monarki Royal Assent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem parlemen Inggris. Pada sistem parlemen Inggris terdiri dari dua bagian. Yang pertama, The House of the Commons dipilih oleh rakyat, dan yang kedua, The House of the Lords tidak dipilih rakyat. Keduanya ini memiliki kedudukan yang terpisah, tetapi sama-sama memiliki kontribusi dalam proses legalisasi. Dalam teori negara Inggris, ratu memiliki kekuasaan legislatif tertinggi, di mana dilakukan melalui parlemen. Parlementer memiliki dua fungsi. Yang pertama, melakukan pengujian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua melakukan pengujian dan juga memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah dan administrasi. Di negara Inggris, partai sudah ada sejak tahun 1920-an, di mana pada saat itu ada dua partai besar, yaitu Partai Buruh dan Partai Konservatif.
Ada juga Partai Demokrasi Liberal sebagai partai ketiga terbesar. Partai itu terus melakukan reformasi sistemnya untuk mengejar dominasinya dari Partai Buruh dan Partai Konservatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raulita Liza. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang the House of Commons dan the House of Lords, yang mana keduanya ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan Inggris. Yang pertama yaitu the House of Commons. Ini merupakan bagian atau kamar pertama di kerajaan Inggris, yang mana ini merupakan dari sistem bikameral dari badan legislatif di kerajaan Inggris. Anggotanya bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan ketuanya dipilih langsung oleh anggota parlemen yang akan bertindak sebagai juru bicara di kamar rendah. Dan adapun peran dari the House of Commons ini sendiri yaitu sebagai menyusun undang-undang yang berkaitan dengan keuangan seperti pajak dan pengeluaran negara. Yang kedua, the House of Lords, yaitu kamar kedua atau bagian kedua dari kerajaan Inggris. Tugasnya yaitu lanjutan dari the House of Commons, yaitu sebagai merevisi rancangan undang-undang yang ada di kerajaan Inggris. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang kekuasaan yudikatif. Tugas yudikatif yaitu menggali atas penyelewengan terhadap aturan-aturan. Karakteristik khusus dalam sistem hukum kerajaan Inggris yaitu membedakan dengan sistem Eropa kontinental adalah tidak adanya kodifikasi peraturan-peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif, dan hukum-hukum tidak tertulis merupakan bagian dari konstitusional atau hukum dasar bagi negara. Selain itu, B itu permasalahan sistem pemerintahan Inggris. Permasalahan yang dialami Inggris yaitu kurang efektifnya kinerja pemerintah setelah bergabung di Uni Eropa, terutama dalam masalah imigran. Solusinya dengan keluar negara Inggris dari Uni Eropa dengan mengeluarkan isu-isu Brexit dan membuat kebijakan baru terkait masalah imigran.